Selamat datang di Rai Channel. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian tetap semangat, sehat, dan mengikuti pelajaran TIK dengan baik. Baiklah, Bapak akan menyampaikan materi tentang Untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kali ini, kita akan membahas tentang bab 3, akses informasi modern. Kakak harap kalian sudah membuka buku paketnya bab 3 tentang akses informasi modern. Silakan membuka bukunya ya. Pada halaman pertama bab 3, kalian dapat melihat gambar peta konsep akses informasi modern. Di antaranya televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Dan yang kita akan bahas adalah poin internet. Internet memiliki URL dan dijelajahi dengan browser. Browser diantaranya ada Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan lain sebagainya. URL terbagi atas 3, protokol, alamat server, dan path file. Nah, pada halaman yang kedua pada buku paket kalian, kalian akan menemui tentang poin-poin yang akan kita bahas. Mungkin kalian bisa menggarisbawahi poin-poin yang pentingnya, agar dapat kalian membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan nanti kakak berikan. Poin yang pertama adalah A. Internet. Pada zaman globalisasi yang semakin maju dan berkembang pesat dalam bidang teknologi, kita diberi kemudahan dalam mendapatkan akses informasi dan komunikasi. Media informasi modern yang kita kenal saat ini antara lain televisi, radio, koran, majalah, dan juga internet. Internet adalah akses informasi modern yang paling cepat perubahannya, karena kemampuannya dalam menyediakan media informasi yang sangat besar, serta media komunikasi tanpa batas dibatasi oleh negara, waktu, jarak, dan hukum atau birokrasi suatu negara. Internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang terbesar di berbagai negara. Terhubung ke internet berarti terhubung dengan jutaan komputer di seluruh dunia, membentuk jaringan komputer paling besar. Nah, mungkin bisa kalian garis bawahi pengertian internet. Lalu, internet merupakan singkatan dari interconnection networking. Nah, itu bisa kalian garis bawahi. Internet diibaratkan sebagai suatu kota elektronik yang setiap penduduknya memiliki alamat untuk dapat saling berkirim informasi dan surat. Alamatnya disebut internet address seperti www.google.com dan www.kidscomputer.com. Nah, itu kalian garis bawahi. Yang poin yang B, internet sebagai media penyimpanan. Internet sebagai salah satu sumber informasi. Saat ini berkembang dengan pesat dan diminati. Hampir semua kalangan menggunakan teknologi ini dengan berbagai tujuan, seperti pendidikan, bisnis, penelitian, dan lain sebagainya. Ada dua peranan penting internet yang sangat penting, yaitu yang pertama, sebagai sumber data dan informasi. Yang kedua, sarana pertukaran data dan informasi. Nah, jadi dua penting peranan internet itu ada dua poin. Itu bisa kalian garis bawahi. Lalu yang C, pengertian World Wide Web atau WWW. Komputer yang terhubung dengan jaringan internet harus memenuhi standar, yaitu World Wide Web atau biasa disebut dengan web. Dengan fasilitas web, kita bisa mengakses informasi-informasi di internet yang berupa teks maupun dokumen, multimedia seperti gambar, suara, video, animasi, dan lain-lain.
www adalah sekelompok teks dan dokumen multimedia yang saling terhubung. Keterkaitan halaman melakukan teks disebut dengan hypertext, sedangkan keterkaitan antar dokumen multimedia disebut hypermedia. Nah, mungkin itu kalian bisa garis bawahi pengertian dari www. Lalu manfaat layanan World Wide Web antara lain yang pertama, sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkaya materi-materi pelajaran seperti sains, agama, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai media untuk menawarkan produk sebuah perusahaan atau iklan. Yang ketiga, sebagai media untuk mencari teman baru yang ada di seluruh dunia. Yang keempat, sebagai media untuk berkirim surat atau file. Nah, jadi manfaat dari internet adalah kalian bisa saling bertukar informasi, tidak dibatasi oleh jarak, waktu, negara, dan suatu hukum. Nah, kalian juga bisa bertukar informasi atau berkomunikasi secara langsung. Akan tetapi kalian harus berhubungan dengan jaringan internet. Pada slide ini kalian akan mengetahui tentang definisi URL, yaitu point alamat di internet, atau disebut juga URL. URL adalah rangkaian karakter menurut format standar tertentu yang digunakan untuk memberitahu alamat dari suatu sumber seperti file, dokumen, dan gambar yang ada di internet. Jadi fungsi URL adalah untuk menunjukkan alamat pada web yang berisi file dokumen yang terdapat di internet. Contohnya http www.facebook.com. Nah, URL diciptakan oleh tim Berners-Lee yaitu pada tahun 1991. Bagian-bagian URL biasanya terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama protokol. Kalian bisa mengetahuinya dan kalian bisa garis bawahi kalimat-kalimatnya. Lalu yang kedua adalah nama host pada komputer. Yang ketiga domain. Yang keempat, directory. Nah, kalian bisa garis bawahi 4 bagian penting pada URL. Itu bisa kalian garis bawahi dan kalian baca-baca. Yang kelima, atau yang menjelajahi internet. Kegiatan menjelajahi internet dikenal dengan istilah browsing. Dengan menjelajahi internet, berarti kamu mengunjungi website-website yang ada di internet. Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang saling berkaitan. Agar dapat menjelajahi internet, kamu memerlukan program aplikasi penjelajah internet, yaitu browser. Browser pada dasarnya berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu browse, yang artinya menjelajahi. Jika diartikan dalam asal katanya, maka browser dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk menjelajah di internet, baik berupa gambar, suara, teks, video, dan dokumen-dokumen web lainnya. Lalu, browser saat ini paling banyak digunakan adalah Google Chrome dan Mozilla Firefox. Selain itu, browser lainnya adalah Internet Explorer, Opera, Netscape, Navigator, Communicator, Arena, Linux, serta beberapa browser lainnya. Nah, jadi yang biasa kalian gunakan saat ini adalah Mozilla Firefox dan Google Chrome. Nah, lalu dari sekian banyaknya browser, ada beberapa kemiripan fungsi dan fasilitas diberikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, umumnya setiap browser menyediakan fasilitas address yang berfungsi untuk mengetikkan alamat situs yang akan kamu akses. Yang kedua, umumnya mempunyai tombol-tombol sebagai berikut. Back atau previous yang berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Forward atau next berfungsi untuk maju ke halaman berikutnya. Refresh adalah berfungsi untuk mencoba ulang akses ke salah satu website yang kamu tuju. Tombol stop berfungsi untuk menghentikan proses loading. Nah, kalian bisa garis bawahi dan kalian bisa baca-baca kembali jika penjelasan kakak kurang jelas. Pada slide ini kalian bisa mengetahui bagian-bagian browser. Tampilan jendela browser Mozilla Firefox tidak jauh berbeda dengan program aplikasi Windows lainnya, yaitu mempunyai title bar, menu bar, toolbar, dan sebagainya. Nah, toolbar yang ada pada tampilan Mozilla Firefox berisi menu-menu perintah yang memudahkan kamu dalam menjelajah internet. Berikut ini adalah contoh tombol-tombol yang ada pada tampilan toolbar Mozilla Firefox berikut dengan fungsinya.
Nah, kalian bisa ngelihat itu gambar dan nama tombolnya, lalu fungsi-fungsinya. Itu bisa kalian garis bawahi atau kalian stabilo agar lebih mudah kalian untuk mengingatnya. Lalu poin yang G, mengenal tampilan pada isi suatu situs. Situs atau website yang ada di internet sangatlah banyak dan bermacam-macam jenisnya. Website yang dibuat dengan tujuan yang berbeda-beda seperti website yang dibuat untuk tujuan pendidikan, hiburan, bisnis, atau yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan. Jika kamu membuka sebuah website, misalnya tips mengajak anak cinta lingkungan, maka akan disuguhkan menu-menu pilihan yang berisi informasi dan gambar yang penting dan menarik untuk kamu kunjungi. Selain informasi mengenai lingkungan, ada juga informasi tentang iklan yang ditampilkan dengan tulisan bergerak. Lalu dari poin yang G, kita bisa menyimpan alamat website. Nah, caranya yaitu adalah yang pertama, aktifkan Mozilla Firefox, buka website yang sering kamu kunjungi, klik tombol display your bookmark pada page, atau klik tombol display your bookmark di page, yaitu kalian klik jika kalian sudah membuka website-website atau alamat yang kalian tuju. Setelah muncul menu pilihan di bawahnya, klik tombol bookmark, lalu pada kotak dialog edit this bookmark, nama dan website secara otomatis muncul. Ketik nama dan dari alamat website yang ingin kamu tambahkan. Lalu yang keenam, kemudian kalian klik down. Nah, itu bisa kalian garis bawahi ya, caranya menyimpan alamat website.